Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi bentuk persegi yang sebangun atau kongruen. Nah, di sini diberikan contoh kubus yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari kubus-kubus ini kita memperoleh unsur-unsur kubus. Itu yang pertama, itu mempunyai 6 buah sisi atau bidang yang berbentuk persegi, yaitu ada ABCD, EFGH, ABFE, CDHG, ADHE, dan BCGF. Kemudian unsur selanjutnya adalah kubus ini mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, yaitu ada AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, EA, FB, HD, dan GC. Kemudian, unsur selanjutnya adalah mempunyai 8 titik sudut yang sama besar atau membentuk sudut siku-siku, yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Kemudian, unsur selanjutnya adalah mempunyai 12 diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang terbentuk dari dua sudut yang saling berhadapan dan berada pada bidang yang sama. Misalnya, ini sudut A dengan sudut C. Nah, ketika ditarik garis sehingga membentuk diagonal bidang. Nah, itu adalah salah satunya. Sehingga karena dikatakan ada 12 diagonal bidang, yaitu ada AC, BD, EG, HF, AF, EB, CH, DG, AH, ED, BG, dan CF. Semua diagonal bidang ini mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya, unsur kubus yang lain adalah mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang adalah sudut yang saling berhadapan dan berada pada bidang yang sama. Kalau diagonal ruang adalah sudut yang saling berhadapan tetapi berada pada bidang yang berbeda. Misalnya ini sudut A dengan sudut G. Ini kan berada pada bidang yang berbeda, namun dia saling berhadapan sehingga ini disebut dengan diagonal ruang. Sehingga diagonal ruang pada kubus adalah ada AG, ada BH, CE, dan DF. Kemudian selanjutnya kita akan melihat rumus-rumus pada kubus. Nah, ada yang pertama itu rumus volume, yaitu sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Kemudian untuk menentukan luas permukaan kubus, itu rumusnya adalah 6 kali sisi atau 6 S pangkat 2. Kemudian untuk menghitung panjang kerangka kubus, itu adalah 12 kali sisi atau 12 S. Kemudian untuk menghitung diagonal bidang kubus, itu rumusnya adalah S akar 2. Dan untuk menghitung diagonal ruang, rumusnya adalah S akar 3. Jadi penjabaran dari sini ini sudah ada, tinggal diikuti saja. Selanjutnya, kita akan lihat bangun ruang sisi datar berikutnya adalah balok. Balok merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran yang berbeda. Nah, di sini kalau kita lihat sisi kiri berpasangan dengan sisi kanan itu sama, lalu sisi bawah atau alas dengan sisi atas itu sama, lalu ini depan belakang juga sama gitu ya. Jadi nah, maksudnya satu pasang di antara yang berukuran berbeda ini kalau kita lihat yang berbeda adalah sisi kiri dan kanan. Dia mempunyai ukuran yang berbeda dengan sisi depan belakang, lalu atas bawah. Nah, selanjutnya kita akan lihat unsur-unsur pada balok. Yang pertama,
Balok mempunyai 6 sisi yang terdiri atas 3 pasang sisi, yang tiap pasangnya memiliki besar yang sama. Tadi saya sudah katakan bahwa setiap sisi yang berpasangan mempunyai ukuran yang sama. Nah, misalnya di sini A, B, C, D. A, B, C, D itu sama dengan E, F, G, H di atas. Kemudian sisi A, B, F, E ini depan itu sama dengan sisi C, D, H, G yaitu belakang, dan yang terakhir sisi A, D, H, E yaitu kiri, sisi kiri itu sama dengan sisi B, C, G, F. Kemudian selanjutnya adalah mempunyai 12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu ada AB itu sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, itu merupakan rusuk panjang ya. Kemudian ada BC, FG, AD, EH itu adalah lebar. Dan yang selanjutnya adalah ada AE, BF, CG, DH itu merupakan tinggi. Selanjutnya terdapat 8 titik sudut. Ini masih mirip dengan kubus, yaitu ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Ini disesuaikan dengan penamaan sudut pada gambar. Kemudian selanjutnya mempunyai 12 diagonal bidang. Ya, sama definisinya dengan kubus, di mana diagonal bidang pada balok adalah garis yang menghubungkan dua sudut yang saling berhadapan dan berada pada bidang yang sama, yaitu ini AC, BD, EG, HF, AF, EB, CH, DG, AH, ED, BG, dan CF. Kemudian selanjutnya adalah mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang. Ini masih sama dengan definisi pada kubus, di mana diagonal ruang adalah hubungan antara dua sudut yang saling berhadapan namun berada pada bidang yang berbeda, yaitu ada AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya, rumus-rumus pada balok, yaitu yang pertama, untuk menghitung volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau dapat dikenal dengan singkatan itu P kali L kali T. Kemudian untuk menghitung luas permukaan balok, itu rumusnya adalah 2 kali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Ini ya, ini sama saja, cuma dijabarkan saja. Kemudian untuk menghitung kerangka balok atau keliling atau dengan istilah keliling, rumusnya adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Dan yang selanjutnya untuk menentukan diagonal ruang pada balok, rumusnya adalah akar pangkat 2 dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Selanjutnya, bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas adalah prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar, yaitu alas dan atas, yang kongruen dan sejajar, yang sama bentuk dan ukurannya. Nah, prisma itu mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Itu diantaranya ada prisma segitiga, prisma segi empat, dan seterusnya hingga prisma segi N. Nah, ini adalah beberapa contoh prisma. Ini prisma segitiga, ini prisma segi 5. Nah, kemudian untuk rumus-rumus pada prisma itu ada yang pertama, volume. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Jadi untuk menghitung volume prisma ini disesuaikan dengan alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti luas alas yang dimaksud adalah luas segitiga, dan juga berlaku pada segi-segi yang lain. Kemudian untuk menghitung luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Dan yang selanjutnya, untuk menghitung keliling prisma, rumusnya adalah 2 kali keliling alas ditambah
N kali tinggi prisma. N ini apa? N ini adalah menyesuaikan dengan bentuk prismanya. Kalau prismanya segitiga berarti N ini 3. Tapi kalau prismanya itu segi 5 maka N ini 5. Lalu tinggi prisma disesuaikan dengan soal yang diberikan. Kemudian selanjutnya, bangun ruang selanjutnya adalah limas. Nah, limas merupakan bangun ruang. Ini bangun ruang, sorry, ini bukan uang ya. Bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Ya, bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, atau bahkan hingga segi N ya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi sisi tegaknya segitiga yang berpotongan pada satu titik ya. Jadi berpotongan pada suatu titik. Selanjutnya, titik potong dari sisi-sisi tegak limas itu disebut dengan titik puncak limas ya. Nah, ini mirip dengan prisma di mana limas terbagi atas berbagai macam. Di antaranya ada 5 segi 3, 5 segi 4, dan seterusnya hingga 5 segi N. Nah, ini adalah beberapa gambar limas. Ini namanya 5 segi 3, ini 5 segi 4, dan masih banyak lagi macam-macamnya. Nah, selanjutnya untuk rumus-rumus pada limas itu yang pertama, untuk menghitung limas itu sendiri, rumus volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi untuk volume limas ini juga menyesuaikan dengan alasnya. Luas alas yang di sini yang dimaksud kalau alasnya segitiga misalnya, maka luas alas yang dimaksud adalah luas segitiga. Lalu tinggi ini adalah tinggi si limas tersebut. Kemudian untuk menghitung luas permukaan, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Dan yang terakhir adalah keliling. Keliling limas adalah keliling alas ditambah N kali rusuk tegak. N ini adalah menyesuaikan dengan alas pada limas. Kalau dia segitiga berarti N-nya adalah 3. Kalau dia segi 4, N-nya ada 4, dan seterusnya. Lalu rusuk tegak ini tinggal melihat berapa panjang rusuk tegaknya saja. Baik, demikian materi tentang bangun ruang sisi datar. Selalu dipantau video-video selanjutnya untuk penjelasan contoh soal. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar.